Salam sejahtera untuk kita sekalian, shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan Yudas pasal 1 ayat 4. Yudas pasal 1 ayat 4 di bawah tema satu-satunya penguasa dan Tuhan. Yudas pasal 1 ayat 4. Yudas pasal 1 ayat 4. Demikian firman Tuhan, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua pokok penting yang ingin saya bagikan kepada kita pagi hari ini. Yang pertama ialah bahwa Yesus satu-satunya penguasa. Dan yang kedua, Yesus satu-satunya Tuhan. Sekali lagi saya katakan dua pokok penting pagi hari ini yang akan kita pelajari bersama-sama, yaitu bahwa Yesus satu-satunya penguasa dan Yesus satu-satunya Tuhan. Surat Yudas, sebagaimana saya sudah khotbahkan di 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, saya sudah uraikan bahwa Yudas adalah saudara kandung dari Yesus yang dilahirkan dari kandungan Maria. Ada beberapa saudara-saudara Yesus yang dilahirkan setelah peristiwa Yesus dilahirkan. Dan salah satunya adalah penulis daripada surat Yudas ini. Dengan kata lain bahwa hidup bersama dengan Yesus dan hidup dalam kesaksian yang langsung disaksikan adalah sesuatu hal yang mestinya, pastinya dua kemungkinan. Yang pertama, dia makin yakin. Yang kedua, dia juga ragu. Tapi Alkitab mengatakan di dalam khotbah saya pada waktu saya bicara di bagian yang pertama, yaitu bahwa dia mengakui dia adalah hamba daripada Yesus Kristus dan menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan lihat bagaimana dia menyampaikan kepada kita bahwa ada orang yang meragukan tentang bahwa dia satu-satunya penguasa, bahwa dia satu-satunya Tuhan. Maka dia muncul untuk memberikan sebuah penguatan kesaksian. Biasanya orang yang langsung pada peristiwa, orang yang langsung menyaksikan dan melihat langsung siapa Yesus, seharusnya kita dapat percaya daripada informasi yang kita dengar 700 tahun, 200 tahun kemudian. Dan sumber utamanya adalah dari Yudas yang adalah saudara kandung Yesus sendiri. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama adalah bahwa bagian tentang bahwa Yesus satu-satunya penguasa itu dibantahkan oleh banyak orang waktu itu. Dan yang kedua bahwa Yesus satu-satunya Tuhan juga banyak orang yang juga tidak bisa sepakat dan setuju bahwa dia adalah Tuhan. Dan itulah sebabnya maka Yudas mengungkapkan orang-orang seperti ini diungkap di dalam ayat ini dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang masuk, menyusup. Penyusup itu kan artinya orang yang tidak diharapkan. Orang yang masuk tidak diharapkan kehadirannya. Bapak Ibu menyusup atau diundang di sini? Diundang kan? Siapa yang undang? Tuhan Yesus yang undang. Bukan Pak Deli yang undang. Saya juga diundang. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemarin saya masuk di ruang sidang PGI. Dan saya tidak pakai name tag, karena name tag saya itu masih ada di ketua kami. Nah, saya terlambat masuk kemarin. Nah, saudara, panitia yang menjadi penjaga di pintu bertanya kepada saya, Bapak punya name tag? Saya bilang, saya punya. Tapi dia merasa baru lebih aman ketika saya mengenakan name tag itu. Kenapa? Karena saya duduk bagian paling depan baris yang pertama.
Kalau seandainya orang duduk di situ tidak punya akses dan tidak punya data, itu akan menjadi masalah bagi panitia. Nah, karena itu saudara-saudara, hanya orang yang masuk dengan akses yang bisa diterima. Tapi dikatakan di sini ada banyak orang yang kemudian dikatakan menjadi penyusup. Ya, kalau kita lihat dalam bentuk bahasanya atau di dalam tata bahasa, itu menunjukkan kepada tindakan yang telah terjadi pada waktu tertentu di masa yang lampau. Artinya, orang-orang ini sebenarnya sudah lama menyusup, tapi orang tidak tahu bagaimana mereka menyusup dan kemudian mengerjakan sesuatu hal yang buruk. Niatannya bukan baik. Dia masuk di tengah-tengah umat, dia masuk di tengah-tengah orang percaya, dia masuk di antara pengikut Yesus, mengupayakan supaya iman mereka bahwa Yesus penguasa, bahwa Yesus Tuhan itu mau dilemahkan, mau digoyah. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu, ada banyak cara yang dilakukan oleh setan hari-hari ini untuk menyusup masuk meragukan orang-orang percaya dengan berbagai macam hal. Dia bukan penguasa, dia manusia biasa, dia bukan Tuhan. Dia adalah manusia biasa yang tidak punya kuasa apa-apa. Tapi Yudas mengingatkan kepada kita di dalam bagian ini, bahwa dia coba memang digoyang sebagai penguasa. Dengan kata lain dalam kalimat positif, Yudas ingin mengatakan, engkau mau masuk menyusup, engkau mau berupaya dengan caramu, di waktu yang lampau sudah terjadi berkali-kali. Itu di dalam bahasa Inggrisnya itu dalam bentuk auris tata bahasanya. Artinya sudah lampau ini, sudah terjadi berkali-kali. Tapi tidak ada yang bisa mematahkan, tidak ada yang bisa menggugurkan keberadaannya sebagai penguasa dan keberadaannya sebagai Tuhan. Karena itu saudara-saudara, itu yang meyakinkan kita hari ini untuk terus beritakan Injil. Bahwa dia adalah satu-satu penguasa tunggal dalam kehidupan kita. Dan dia adalah penguasa di sorga dan di bumi. Dan yang kedua adalah bahwa dia adalah Tuhan satu-satunya. The only one God, hanya satu saja, yaitu Yesus Tuhan. Karena itu saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari keberadaannya sebagai penguasa tapi juga penguasa tunggal dalam kehidupan kita secara pribadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu maka kita harus berhati-hati. Ada banyak cara yang dilakukan oleh orang untuk dapat membuat kita dilemahkan di dalam iman. Yang pertama mengalihkan kita. Mengalihkan kita dengan berbagai macam isu. Bahwa kalau percaya Yesus itu banyak tekanan hidupnya. Kalau ikut Yesus itu justru malah banyak yang membuat saudara nanti itu disingkirkan. Kalau seandainya percaya kepada Yesus itu peluang-peluang di dalam dunia, karir saudara akan kemudian tertahan. Saudara, itu butuh bentuk penyusup yang masuk hari-hari ini. Dan membuat orang-orang kadang-kadang, oh betul juga ya. Ya kadang-kadang karir kemudian mengorbankan Yesus. Kadang-kadang jabatan harus mengorbankan Yesus. Kadang-kadang peluang-peluang bisnis kemudian harus mengorbankan iman kita. Ini penyusup zaman modern. Penyusup yang membawa sesuatu rupa yang lain, yang menarik hati kita, dan kemudian mengabaikan dia yang adalah penguasa tunggal satu-satunya, dan Tuhan satu-satunya dalam hidup kita. Ada banyak penyusup-penyusup hari-hari ini yang masuk dalam dunia anak-anak muda. Penyusup-penyusupnya adalah tawaran-tawaran cara-cara yang lebih menarik, yang membuat mereka kemudian teralihkan kepada Kristus. Mereka sibuk dengan hal-hal yang bersifat duniawi sampai lupa kepada Tuhan penguasa utama dan Tuhan dalam hidup mereka. Itulah sebabnya kadang-kadang pengetahuan bisa membawa orang untuk makin cerdas, makin pintar, tapi juga bisa membawa orang akhirnya anti Tuhan. Nah, itulah sebabnya waktu hari Jumat yang lalu saya berbicara di sini, yaitu berbicara tentang apa perlu keseimbangan antara ilmu dan pengetahuan. Orang berilmu tapi tidak mempunyai iman, itu nanti bisa ateis. Orang beriman tapi tidak punya pengetahuan, nanti mudah gugur imannya karena tidak mampu mempertahankan dan memberi penjelasan akan iman yang dimiliki dan dipercayainya. Karena itu saya katakan bahwa orang beriman itu harus berilmu. Orang berilmu harusnya beriman. Dan karena itu perlu seimbang.
Ya, seorang bijak pernah berkata begini dan saya ulang-ulang. Orang berilmu tanpa beriman seperti pelita di tangan anak kecil. Ya, dia beriman tapi tidak berilmu. Dia lihat itu, wah bagus sekali ini pelita ini. Tapi karena dia tidak punya pengetahuan, dia pikir ini mainan biasa. Lalu dia keliling-keliling lalu bakar rumahnya sendiri. Itu karena dia punya iman, tapi dia tidak punya pengetahuan. Dia tidak tahu menggunakan, dia tidak tahu bagaimana caranya mempergunakan itu pada tempatnya. Karena dia punya pengetahuan. Tapi orang yang memiliki pengetahuan, tapi tidak punya iman, itu seperti pelita di tangannya pencuri. Pencuri menggunakannya untuk kejahatan, penerangan untuk dia pada waktu mencuri. Karena apa? Dia punya pengetahuan tentang untuk apa ini penerangan. Untuk apa ini pelita? Tapi karena dia tidak punya iman, digunakanlah untuk kejahatan. Tapi kita berbeda. Kita memiliki pengetahuan, tapi juga kita memiliki iman. Kita memiliki iman, tapi juga memiliki pengetahuan. Maka saya, kalau seandainya jelaskan ini, sudah lewat waktu hari Jumat. Ini juga adalah auris. Tapi saya ingatkan kita kembali. Nah, saudara-saudara, di bagian kata berikutnya, adalah kata antropoi yang berarti orang-orang. Ada orang-orang. Jadi bukan hanya satu. Nah, artinya penyusup-penyusup itu banyak. Penyusup-penyusup itu selalu ada. Dan dia tidak ada masuk di sini. Mungkin tidak masuk gereja. Tapi dia masuk di dalam hari-hari hidup kita. Dia masuk di dalam kerja kita. Dia masuk di dalam kesibukan-kesibukan kita. Dan kita terlena tanpa tahu bahwa dia penyusup yang melemahkan iman kita. Oke, saya baru berbicara beberapa waktu yang lalu kepada seseorang. Dia bilang begini, Tuhan itu gimana sih? Ya, gitu. Tuhan itu gimana? Kenapa? Saya tanya, Tuhan itu saya sudah mengalami persoalan satu, selesai. Belum selesai, muncul yang satu. Belum selesai yang satu, muncul yang satu. Belum muncul selesai yang satu, muncul yang satu lagi. Wih, kalau yang begini saya tidak kuat. Loh, hal-hal yang terjadi dalam hidup kita bisa menyusup dari peristiwa-peristiwa yang kita alami. Dan itu melemahkan kita. Terhadap apa? Terhadap keyakinan dia berkuasa atas hidup kita. Berkuasa atas masalah kita. Berkuasa atas berbagai macam persoalan kita. Dan kita tahu kalau dia Tuhan, dia akan bertindak sebelum segala sesuatu terjadi. Tapi bukankah saya selalu mengingatkan kita, seluruh persoalan hidup ada di 3 identifikasi. Dari mana sumbernya? Yang pertama adalah dari diri sendiri. Sakit, penyakit, berbagai persoalan, berbagai pergumulan, itu pertama datang dari diri sendiri. Itu yang saya jelaskan kepada salah satu orang yang saya doakan di rumah sakit. Yang dilayani oleh Putri Yasin. Pelayan Tuhan ini. Melayani orang sakit di rumah sakit. Dan yang kedua saya beritahu kepada dia, Pak, yang kedua masalahnya adalah karena orang lain. Orang lain bisa menyebabkan kita juga mengalami keadaan yang buruk. Ya, bisa mengalami. Coba kalau seandainya di depan ini kemarin itu kan kecelakaan. Kecelakaan. Yang satu jalannya nerabas, yang satu kencang dari sana. Hantam, akhirnya masuk rumah sakit. Saudara, makanya ketika orang taat itu, orang lain itu akan diuntungkan. Kalau kita tidak taat, orang lain akan dirugikan. Karena itu lebih baik taat karena menguntungkan orang lain daripada kita tidak taat. Karena itu ketaatan lalu lintas bukan hanya masalah urusan dengan polisi, tapi adalah urusan tentang keselamatan orang lain. Nah, saudara-saudara, ini yang terjadi. Jadi bisa merugikan orang. Yang ketiga adalah setan. Lalu saya katakan, Tuhan tidak turut campur tangan soal ada masalah. Tuhan itu bukan tidak ada kerjaan, ada banyak hal yang dikerjakan yang lain. Masa dia cari gara-gara untuk kita menyusahkan kita? Tidak. Nah ini konsep-konsep seperti ini bisa melemahkan tentang keyakinan kita bahwa dia Allah yang berkuasa. Alkitab katakan segala yang baik diturunkan dari Bapa Sorgawi. Segala yang baik. Nah, bedakan antara cobaan dengan ujian. Allah tidak pernah mencobai siapapun. Alkitab katakan tuh, Allah tidak pernah mencobai siapapun. Maka konsep kita tentang siapa Tuhan dalam hidup kita, itu akan mempengaruhi cara kita memperlakukan Tuhan. Cara kita memperlakukan dia di dalam hari-hari hidup kita dan cara kita berpikir tentang dia itu dipengaruhi apa? Dari apa? Dari sudut pandang kita terhadap Tuhan.
Maka sekarang kalau ada berbagai macam peristiwa, saya hanya sampai pada titik apa? Oh, saya coba cek persoalannya di mana ini. Kalau saya yang bikin masalah, saya bereskan. Kalau orang lain yang bikin masalah, saya selesaikan dengan orang. Tapi kalau setan yang bikin persoalan, setan itu bisa bekerja seperti apa? Waktu sakit, lalu ditawari, ada jalan pintas lewat dukun. Caranya disuruh, cepat sembuhnya. Itu kan menghadirkan pihak yang ketiga. Maka itu bentuk kerjanya. Sekarang mau bangun rumah, kalau mau kuat rumahnya, maka harus ada tumbalnya. Nah, tanam tumbal di situ. Ada upacaranya, ya kan? Maka kita menghadirkan pihak yang ketiga. Kita meragukan kekuasaan Tuhan atas apa yang kita kerjakan. Kita meragukan akan Tuhan yang lebih hebat, lebih berkuasa untuk melindungi kita. Makanya saya katakan, dua persoalan yang terjadi dalam hidup manusia. Yaitu apa? Antara percaya dan tidak percaya. Hanya itu saja. Kalau engkau percaya, ingatlah dia penguasa atas sorga dan bumi. Maka kalau dia penguasa sorga dan bumi, apa yang tidak bisa dikerjakan? Yang kedua, dia adalah Tuhan. Itu bicara tentang apa? Apa yang kita imani. Dia adalah Tuhan. Ya, saudara, maka saya diingatkan di dalam bagian ini. Sengaja saya berkata dalam ayat ini supaya kita bisa lebih dalam mengerti. Jadi kata antropoi artinya orang-orang. Ada banyak bentuk penyusup-penyusup yang masuk hari-hari ini dan mempengaruhi kehidupan kita. Sehingga dengan demikian maka pemahaman kita tentang bahwa dia satu-satunya penguasa atas hidup kita dan dia satu-satunya Tuhan itu mulai digoyah, lalu kita kemudian kehilangan kepercayaan. Lalu ketika hilang kepercayaan kepada Tuhan, maka omongannya begini, enggak Tuhan-Tuhanan, enggak gerejo-gerejoan, enggak dungo-dungoan, enggak boco-bocoan Alkitab. Artinya apa? Tidak ada kaitannya dengan Tuhan sekarang. Makanya saya ingatkan salah seorang waktu beberapa hari yang lalu. Kalau engkau sudah kecewa dengan Tuhan, kalau engkau sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan, kamu akan bersandar sama siapa untuk hidupmu ke depan. Lalu dia bilang saya, maafkan saya Pak. Gitu. Jangan minta maaf sama saya, maaf kepada Tuhan. Karena kalau nyalakan saya yang harusnya harusnya yang nerima maaf. Tapi kalau seandainya ini ke Tuhan, minta maaf nang Gusti. Banyak kan seperti itu dalam pikiran kita. Ini tidak ada ya, yang di sini tidak ada. Wis ngalami persoalan pertama, kedua, ketiga, wis mari. Tahap kedua, beruntun. Belum satu, muncul dua, muncul tiga. Wah, serentak. Jadi gini loh. Orang itu makin banyak menghadapi persoalan, kemungkinannya itu ada tiga. Yang pertama, dia makin kuat imannya, ya. Yang kedua, dia makin kemudian lemah imannya. Yang ketiga, yang terjadi adalah dia marah-marah sama Tuhannya. Kalau lemah imannya artinya, dia sudah tidak lagi bicara hal-hal rohani. Tapi yang ketiga yang parah ini, marah-marah sama Tuhan. Ya, marah-marah sama Tuhan. Tuhan ada di mana? Ya, katanya Tuhan berkuasa. Katanya Tuhan itu adalah Tuhan yang memiliki jalan penyelesaian yang terbaik. Selalu ada solusi padanya. Kalau Tuhan turun tangan, dia ketok kepada kita. Awakmu ngomong sembarang aja. Saban hari tawe urip awakmu enggak ngucap syukur sampai aku. Begitu. Coba tak ambil nyawamu. Saya teriak-teriak apa enggak gitu. Sayangnya Tuhan itu tidak langsung kelihatan dan ketok kepada kita. Banyak orang seperti itu. Makanya pemahaman Yudas tentang siapa Tuhan Yesus itu mantap luar biasa. Mantap dia. Ada banyak orang yang berupaya untuk intercept, masuk gitu loh. Ada banyak orang yang menyusup, melemahkan orang-orang pada waktu itu tentang siapa Yesus. Tapi Yudas katakan, penyusup-penyusup ini memang orang-orang yang sudah ditentukan
sejak dari mulanya untuk dibinasakan. Nah, saudara-saudara, setiap orang masuk dengan niatan yang buruk, itu pasti tujuannya jelasnya pasti buruk. Kalau niatannya mesti datang baik, pasti dapatnya juga baik. Nah, karena itu niati segala sesuatu itu dengan niatan yang baik. Nah, karena itu saudara-saudara, kata yang dipakai untuk ini adalah kata prostauto. Nah, maksudnya begini, orang kalau seandainya masuk, pasti ada tujuan tertentu. Bapak Ibu masuk di sini untuk tujuan apa? Datang untuk menyembah Tuhan. Apalagi? Saya sudah lama gak ketemu sama kawan saya. Mungkin di gereja saya bisa ketemu. Tujuannya apa? Ketemu sama kawannya. Jadi sudah ketemu sama kawannya, dia puas, dia pulang. Banyak kadangkala yang menjadi tujuan daripada setiap orang. Maka kita perjelas. Kita tujuannya di sini apa? Hanya satu saja. Untuk menyembah dia. Untuk memuliakan dia. Bahasanya boleh beda, tapi intinya sama. Artinya hati saya tertuju kepada Tuhan. Tapi memang di dalam persekutuan orang percaya itu dua relasi yang terjadi. Relasi vertikal dan relasi horizontal. Artinya kita dengan Tuhan tapi juga kita dengan sesama. Makanya orang percaya itu kalau dalam ibadah mereka itu dikuatkan oleh Tuhan tapi dihadirkan Tuhan sesama adalah untuk menguatkan kita. Amin. Nah, coba lihat orang datang pertama kali wajahnya mungkin dalam keadaan susah. Tapi setelah kemudian mengikuti ibadah, selesai ibadah, wajahnya jadi sumringah. What is the meaning sumringah? Happy, bahagia. Dia bahagia. Makanya orang kalau kepengen bahagia hidupnya, ya, kepengen bahagia hidupnya, ya sering-seringlah kita dekat dengan Tuhan. Karena sumber sukacita kita bersumber dari Dia, penguasa tunggal dalam hidup kita dan Tuhan satu-satunya. Nah, saudara-saudara, di dalam Alkitab berikutnya dikatakan ada orang fasik. Betul ya? Ada orang fasik. Ada orang fasik enggak? Mana? Ada kan? Orang fasiknya satu atau banyak? Mereka adalah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik itu apa? Orang-orang yang tidak saleh hidupnya. Itu maksudnya. Orang-orang fasik yang tidak saleh hidupnya. Dan itulah yang menggugurkan sekali lagi tentang iman kita. Bahwa dia penguasa. Bahwa dia adalah Tuhan dalam hidup kita. Ya, dia bilang begini. Ya kan, kamu tambah setia sama Tuhan. Itu kamu tambah banyak masalahnya. Coba kamu tidak terlalu sungguh-sungguh sekali. Kamu pasti sedikit masalahnya. Ini kan bentuk-bentuknya kan. Nah, itulah kefasikan orang-orang yang mempengaruhi kita. Nah, saudara-saudara dikatakan bahwa tapi ada kasih karunia Allah, ya. Tapi ada orang yang menyalahgunakannya. Hidup kita ini kan kasih karunia Allah. Sudah diselamatkan. Sudah dibawa kepada kepastian keselamatan. Tapi ada banyak orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Efesus 2:8-9 berkata bahwa hidup ini kasih karunia. Karena iman kepada Tuhan. Sekali selamat tetap selamat itu tidak berlaku kalau engkau tidak setia sampai akhir. Sekali selamat tetap selamat itu terjadi kalau engkau setia sampai akhir. Walaupun kita kumandangkan Yesus satu-satunya penguasa, Yesus satu-satunya Tuhan. Tapi kalau engkau tidak setia sampai akhir dengan kasih karunia dalam bentuk keselamatan, maka tidak akan dapat itu keselamatan itu yang pasti. Makanya dikatakan, jangan menyalahgunakan kasih karunia Allah. Maka keselamatanmu kalau disalahgunakan, engkau tidak akan beroleh kepastian tentang kehidupan dari penguasa tunggal itu dan dari Tuhan satu-satunya itu yang menyelamatkan. Nah, saudara-saudara, karena itu gunakanlah hidup ini untuk hal-hal yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Saya kutip kalimat bijak. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang memberi manfaat kepada sesamanya. Jadi orang yang memberi manfaat kepada sesamanya adalah orang baik. Orang baik ada di sini? Oh, tidak ada. Berarti yang ada di sini semua termasuk pengkhotbahnya orang jahat ini.
Apakah di sini ada orang baik? Ada. Siapa? Maka kalau di sini ada orang baik, dia memberi manfaat kepada orang lain. Dia memberi manfaat kepada orang yang lemah imannya. Dia kuatkan, dia teguhkan, dia beri keyakinan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang punya kuasa. Dia adalah Tuhan yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Makanya kalau kita hadir menguatkan orang, kata-kata kita itu punya kekuatan daya juang kepada orang. Betul, salah satu kalimat itu loh yang diucapkan oleh kita. Bisa menyemangati orang, tapi satu kalimat yang kita ucapkan juga bisa membuat patah semangat orang. Pilih yang mana? Menyemangati orang atau mematahkan semangat orang? Penyusup-penyusup ini mematahkan semangat orang. Tapi kita beda ya. Amin. Ayo, kalau di rumah kata-katanya mematahkan semangat atau menyemangati. Tergantung keadaan, bahaya ini. Ya, wah itu yang terjadi itu. Masa gini aja kamu tuh enggak bisa? Mbok ya disemangati begini, kamu pasti bisa mengerjakan. Ini hanya masalah waktu. Itu lebih baik kalimatnya. Ya, kutok nggak iso. Ya, akhirnya yo iso nggak iso tenan gitu loh. Kenapa? Karena itu dicekoi dengan kalimat itu. Kamu memang anak bodoh gitu. Loh, sing ngomong bapak loh. Loh, berarti sing bodoh siapa? Bapak. Makanya kata-kata kita itu adalah doa bagi orang-orang di sekitar kita. Maka katakan kalimat-kalimat, engkau adalah orang yang akan mampu ditolong Tuhan dalam pekerjaanmu. Engkau adalah orang yang akan dibukakan jalannya dalam segala usahamu. Diberkatinya rumah tanggamu, dibuatnya anak-anakmu berhasil. Susah hari ini akan dirubah jadi Tuhan, jadi baik di hari esok. Begitu kalimatnya. Bukan begini, ngerasa. Ya, ngerasa. Waduh, repot yang kayak gini. Makanya kata-kata kita itu akan kembali kepada kita. Makanya itu lebih baik itu omong-omong yang baik-baik ya. Ya, omong-omong yang baik-baik. Nah, saudara-saudara, saya lanjutkan ya. Kelakuan mereka itu naif dikatakan. Kelakuannya sangat buruk. Tapi orang-orang yang ada di sini adalah orang-orang yang baik. Amin. Itu loh. Orang-orang yang ada di sini ini orang baik ya. Harus itu, harus terjadi. Nah, karena itu saudara-saudara dikatakan bahwa mereka itu menyangkal. Kata menyangkal di situ itu memakai kata arnomenoi. Artinya apa? Mereka membantah. Sudah jelas dikatakan mereka menyangkal, tapi diperjelas lagi. Suka bantah. Makanya hidup orang Kristen tuh lebih banyak itu manut tuh, bantah Tuhan gitu loh. Ya, membantah. Nah, karena itu saudara-saudara, saya simpulkan sekarang. Ini khotbah saya singkat pada jelas. Saudara-saudara, jadilah orang-orang yang masuk di dalam persekutuan orang percaya untuk meneguhkan orang tentang Tuhan adalah penguasa yang tak tertandingi atas hidup kita. Yang kedua adalah kita hadir di tengah-tengah orang percaya adalah untuk menguatkan orang percaya bahwa dia adalah Tuhan yang satu-satunya. Dia nyata, bukan hanya Tuhan teori. Dia adalah Tuhan yang nyata bagi kita. Dan kita tidak perlu meragukan itu. Yang kedua, jadilah orang yang mengerjakan hal yang baik. Mengerjakan hal yang baik artinya gunakan kasih karunia yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk melakukan hal yang benar, melakukan hal yang baik. Untuk apa? Supaya dia penguasa tunggal itu dalam hidup kita. Supaya dia yang adalah satu-satunya Tuhan yang kita yakini itu diimani orang. Kalau semua orang baik, wes gampang orang masuk surga. Gampang. Makanya jadi orang baik itu adalah jembatan untuk kita membawa orang ke surga. Kemarin yang hadir dalam seminar adalah seorang yang bukan Kristen. Namanya Mbak Nia, orang dari Sunda. Dan dia bilang begini, walaupun keluarga saya dari keluarga kiai dan lain sebagainya, tapi saya ini hidup dengan orang Kristen itu
nyaman gitu loh. Kenapa? Karena orang di sekitarnya itu adalah orang yang sangat baik, luar biasa. Waktu dia ke Belanda, dalam pendidikan di Belanda, dia tiba-tiba kan gak ada sajadah itu. Itu mereka bawa itu semacam banner, itu sembahyang. Ya, sembahyang di depan daripada katedral itu, di jalan gitu ya. Tiba-tiba keluarlah seorang rohaniwan dari depan gereja itu. Lalu dia bilang begini, jangan di situ. Ya, pikirnya dia dilarang gitu loh. Terus mereka ketakutan, dua orang mereka pas jam sembahyang. Terus dia bilang, sini. Dibawa di ruangannya, disuruh untuk sholat di ruangannya pendeta. Itu berkesan seumur hidup kepada dia. Anaknya tidak mau sekolah di sekolah negeri. Maunya sekolahnya di mana? Sekolahnya di sekolah Kristen yang ada di Manado sana. Kenapa? Luar biasa. Karena apa? Kenyataan, fakta hidup orang-orang di sekitar mereka yang notabene orang Kristen menunjukkan siapa identitas mereka. Katanya menyembah kepada Tuhan Yesus, katanya adalah Tuhan itu satu-satunya penguasa di dalam alam semesta ini. Orang tidak akan mau tahu itu kecuali orang melihat perbuatan nyata dalam hidup kita. Karena itu, Bapak dan Ibu, kesimpulannya, hadirlah di tengah-tengah orang percaya, kuatkan sesama kita bahwa Tuhan penguasa itu adalah penguasa yang tidak ada bandingnya dan dia Tuhan yang nyata atas hidup kita. Dan yang kedua adalah, ayo perbuatan baik kita kepada orang-orang itu akan membawa orang untuk melihat siapa Kristus yang kita percayai. Mereka tidak akan pernah mau tahu tentang Tuhan kita sebelum menikmati kebaikan kita. Tuhan memberkati. Tuhan menolong.